Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang ada di rumah. Apa kabar nih teman-teman yang ada di rumah semuanya? Semoga teman-teman ini semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari paparan COVID-19, dan yang paling penting semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Amin. Perkenalkan, saya Vita Amalia dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Fakultas Adat dan Humaniora, jurusan Terjemah Arab atau biasa lebih dikenal dengan penerjemah Arab. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa resmi PBB yang digunakan secara aktif maupun pasif lebih dari 1 miliar penduduk bumi. Kompleksitas dan keunikan bahasa Arab menarik perhatian peneliti dari banyak negara termasuk dari Barat. Tidak hanya dari Barat, kajian linguistik bahasa Arab juga menarik banyak perhatian para ahli bahasa di Indonesia. Sayangnya, belum banyak buku yang mengungkap kajian linguistik Arab yang menggunakan bahasa Indonesia. Berbicara tentang linguistik Arab di sini, saya akan membahas seputar cakrawala linguistik Arab dengan judul kita, yaitu jenis makna. Sebagaimana kita ketahui, makna dalam suatu bahasa sangat penting untuk diketahui agar kita dapat memahami isi dari makna tersebut. Begitu juga tidak kalah pentingnya dengan memahami makna pada kata itu saat dikombinasikan menjadi sebuah frasa dan makna kalimat. Semantik adalah bidang kajian linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam bahasa menurut Umar tahun 1998. Dengan kata lain, semantik adalah ilmu yang mempelajari sistem tanda dalam bahasa. Dalam bahasa Arab, semantik lebih dikenal dengan ilmu al-dilalah. Berdasarkan sifat antara hubungan antar kata dan makna kata dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu makna leksikal dan makna gramatikal. 1. Makna leksikal adalah makna sebenarnya, sesuai dengan hasil observasi indera kita, makna apa adanya, dan makna yang ada di dalam kamus. Leksikal adalah bentuk yang diturunkan dari nominal lekson atau vokabuler, kosakata, perbendaharaan kata. Dikatakan makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referennya, makna yang sesuai dengan hasil observasi alat indera, atau makna yang sungguh-sungguh ada dalam kenyataan kehidupan kita. Contohnya kata khail yang artinya sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai. Atau contoh lain dalam bahasa Indonesia seperti kata kepala dalam kalimat kepalanya hancur kena pecahan granat adalah contoh dari makna leksikal. Melainkan dengan Hafiz diangkat menjadi kepala cabang koperasi, itu bukanlah bagian dari makna leksikal. Maksud makna dalam kamus adalah makna dasar atau makna yang konkret. Misalnya leksem kuda memiliki makna sejenis binatang. Contoh lain, leksem kuda memiliki makna sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai. Pensil bermakna leksikal sejenis alat tulis yang terbuat dari kayu dan arang. Dan air bermakna leksikal sejenis barang cair yang biasa digunakan untuk keperluan sehari-hari. 2. Makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang terjadi setelah proses gramatikal, yaitu afikasi, reduplikasi, dan komposisi. Perbedaan makna leksikal dan makna gramatikal adalah makna leksikal adalah makna dasar atau makna dari kata per kata, sedangkan makna gramatikal adalah makna yang baru muncul ketika kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Makna gramatikal acap kali juga dapat diketahui tanpa mengenal leksikal unsur-unsurnya.
Contoh, kata kuda bermakna leksikal binatang, sedangkan makna gramatikalnya bisa menjadi alat transportasi atau sejenis seperti dalam kalimat saya berangkat ke pasar dengan kuda. Contoh lain, kata iwak. Ini udah terbiasa ya, terkenal dari kuping kita ya. Kata iwak atau yang artinya ikan. Iwak atau ikan dalam bahasa Jawa makna leksikalnya adalah binatang bertulang belakang yang hidup di dalam air, berdarah dingin, umumnya bernafas dengan insang, dan biasanya tubuhnya bersisik. Makna ini tampak jelas dalam kalimat nelayan menjala iwak di laut, atau bahasa Indonesianya lebih dikenal dengan nelayan menjala ikan di laut. Contoh lain, ibu menggoreng iwak, atau dalam bahasa Indonesianya ibu menggoreng ikan. 3. Makna konstekstual. Makna konstekstual adalah makna sebuah laksem atau kata yang berada di dalam suatu konteks. Misalnya, makna konteks kata kepala pada kalimat-kalimat berikut. Contohnya, 1. Rambut di kepala nenek belum ada yang putih. 2. Sebagai kepala sekolah, dia harus menegur murid itu. 3. Nomor teleponnya ada pada kepala surat itu. 4. Makna referensial. Makna referensial adalah sebuah kata yang memiliki referensinya atau acuannya, sehingga sebuah kata dapat disebut bermakna referensial kalau ada referensinya atau acuannya. Kayak makalah di kuliahan aja ya. Kata-kata seperti kuda, merah, dan gambar adalah termasuk kata-kata yang bermakna referensial karena ada acuannya dalam dunia nyata. Berkenaan dengan acuan ini, ada sejumlah kata yang disebut kata-kata deiktik yang acuannya tidak menetap pada satu wujud, melainkan dapat berpindah dari wujud yang satu kepada wujud yang lain. Kata-kata deiktik ini adalah kata-kata seperti pronominal, misalnya dia, saya, kamu, atau kata-kata yang menyatakan ruang, misalnya di sini, di sana, di situ, atau kata-kata yang menyatakan waktu, misalnya sekarang, besok, dan nanti, atau kata-kata yang disebut kata petunjuk, misalnya ini, itu. Contoh pronominal kata saya pada kalimat berikut yang acuannya tidak sama. Tadi pagi saya bertemu dengan Pak Ahmad, kata Ani kepada Ali. Oh ya, sahut Ali. Saya juga bertemu beliau tadi pagi. Di mana kalian bertemu beliau? Tanya Amir. Saya sudah lama tidak jumpa dengan beliau. 5. Makna non-referensial. Makna non-referensial ini kebalikannya dari makna referensial. Makna non-referensial adalah kata yang tidak mempunyai acuan dalam dunia nyata. Contohnya, kata dan, atau, dan karena. Kata-kata tersebut tidak mempunyai acuan dalam dunia nyata. Makna juga dibagi berdasarkan ada dan tidaknya makna tambahan. Ini yang kita bahas selanjutnya, yaitu makna denotatif dan konotatif. Yang keenam, makna denotatif. Makna denotatif adalah makna asli, makna asal, atau makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah kata. Makna denotatif ini sebenarnya sama dengan makna leksikal. Dengan kata lain, makna ini menunjuk pada suatu referens, konsep, atau ide tertentu dari suatu referens. Sebagai contoh, kata al-faqr bermakna denotatif, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Dengan demikian, kata al-faqir merupakan partisiple aktif isim af'il dari kata fa'al, yaitu berarti orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Contoh lain umpamanya kata kurus
bermakna denotatif, yang mana artinya keadaan tubuh seseorang yang lebih kecil dari ukuran yang normal. Kata bunga bermakna denotatif, yaitu bunga yang seperti kita lihat di taman. 7. Makna konotatif. Kalau makna denotatif disebut makna dasar atau makna asli, maka makna konotatif disebut sebagai makna tambahan, yakni hanya tambahannya yang sifatnya memberi nilai rasa. Dengan kata lain, makna di mana stimulus dan respon mengandung nilai-nilai emosional. Kata al-fakir yang sering ditemukan di buku-buku berbahasa Arab yang mengacu pada penulis buku, misalnya memiliki konotasi yang positif untuk menonjolkan aspek kerendahan hati si penulis. Sebaliknya, kata al-miskin yang juga bersinonimi dengan kata al-fakir mempunyai konotasi yang negatif dan nilai rasa yang tidak mengenakan. Makna konotatif ini sebenarnya adalah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif tadi yang berhubungan dengan nilai rasa seseorang atau kelompok orang yang menggunakan kata tersebut. Umpamanya, kata kurus pada kata contoh di atas berkonotasi netral, tetapi kata ramping yaitu sebenarnya bersinonim dengan kata kurus itu memiliki konotasi positif, yaitu nilai yang mengenakan. Orang akan senang kalau dikatakan ramping. Sebaliknya, kata krempeng yang sebenarnya juga bersinonim dengan kata kurus dan ramping mempunyai konotasi negatif. Nilai rasa yang tidak enak, orang tidak akan enak kalau dikatakan tubuhnya krempeng, apalagi khususnya buat para wanita ya. 8. Makna konseptual. Makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Kata kuda memiliki makna konseptual sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai. Dan kata rumah memiliki makna konseptual bangunan tempat tinggal manusia. 9. Makna asosiatif. Makna asosiasi adalah makna kata yang berkenaan dengan adanya hubungan kata dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Misalnya, kata melati berasosiasi pada sesuatu yang suci atau kesucian. Misalnya lain, kata merah berasosiasi berani. Kata buaya berasosiasi dengan jahat atau kejahatan. Ini 10. Makna kata. Makna kata adalah makna yang bersifat umum, kasar, dan tidak jelas. Kata tangan dan lengan sebagai kata maknanya lazim dianggap sama ya. Seperti contoh berikut. Tangannya luka kena pecahan kaca, atau lengannya luka kena pecahan kaca. Hampir-hampir mirip ya. Jadi, kata tangan dan kata lengan pada kedua kalimat yang di atas adalah bersinonim atau bermakna sama. 11. Makna istilah. Makna istilah adalah makna yang pasti, jelas, tidak meragukan, meskipun tanpa konteks kalimat, dan perlu diingat bahwa makna istilah hanya dipakai pada bidang ilmuwan atau kegiatan tertentu saja. Umpamanya kata tangan dan lengan yang menjadi contoh sebelumnya. Kedua kata itu di bidang kedokteran mempunyai makna yang berbeda. Tangan bermakna bagian dari pergelangan sampai jari tangan, sedangkan kata lengan adalah bagian dari pergelangan tangan sampai ke pangkal bahu. Jadi, kata tangan dan lengan sebagai istilah dalam ilmu kedokteran tidak bersinonim karena maknanya beda. 12. Makna idiom. Makna idiom adalah makna yang tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya, baik secara gramatikal maupun leksikal. Contoh, secara gramatikal, bentuk menjual rumah bermakna yang menjual menerima uangnya, yang membeli menerima rumahnya.
Tetapi dalam bahasa Indonesia, bentuk menjual gigi tidak memiliki makna seperti itu, melainkan bermakna tertawa sekeras-keras. Jadi makna tersebutlah yang disebut dengan makna idiomatik. Contoh lain dari makna idiom adalah kata meja hijau. Bukan mejanya yang berwarna hijau, melainkan kata tersebut berarti pengadilan. Idiom terdiri dari dua macam, yaitu idiom penuh dan idiom sebagian. Idiom penuh memiliki contoh seperti meja hijau atau banting tulang, sedangkan idiom sebagian memiliki contoh seperti koran kuning atau daftar hitam. 13. Makna pribahasa. Pribahasa memiliki makna yang masih dapat ditelusuri atau dilacak dari makna unsur-unsurnya karena adanya asosiasi antara makna asli dengan maknanya sebagai peribahasa. Umpamanya seperti peribahasa seperti anjing dan kucing yang bermakna ihwal dua orang yang tidak pernah akur. Makna ini memiliki asosiasi bahwa binatang yang namanya anjing dan kucing jika bersua memang selalu berkelahi, tidak pernah damai. Nah, itu adalah 13 jenis makna yang kita ketahui secara umumnya. Haidar di bukunya pada tahun 1999 juga membagi makna ke dalam pembagian berdasarkan konteks linguis suatu kata, yaitu 1. Makna fonetis atau biasa juga disebut dengan dilalah sautiyah yang ditimbulkan oleh bunyi yang dihasilkan dari analisis kontrastis terhadap distribusi bunyi. Misalnya kata sober yang artinya sabar dan kata sobir yang artinya tanaman jenis bakung. 2. Makna morfologis atau dilalah sorfiyah yang ditimbulkan oleh proses morfologis suatu kata. Misalnya kata fadl yang artinya utama yang mengalami proses morfologis berupa afiksasi menjadi afdol artinya paling utama. 3. Makna sintaksis atau dilalah nahwiyah yang ditimbulkan oleh hubungan suatu kata dengan kata yang lain. Misalnya at-talib fauqa amam ya'ishu al-fasl. Tentu sulit dipahami apa yang dikehendaki penuturnya pada saat menginformasi tentang at-talib. Berbeda bila kalimat itu berubah menjadi at-talib amam al-fasl yang artinya siswa itu berada di depan kelas. Yang keempat, makna etimologis atau biasa disebut juga dilalah mu'jamiyah yang ditelusuri berdasarkan informasi yang diberikan oleh suatu kamus, terutama kamus Eka Bahasa. Misalnya, bagaimana etimologi kata yang mempunyai bentuk dasar J, L, S. Yang kelima, makna kontekstual yang dihasilkan dari lingkungan kebahasaan yang melingkupi suatu kata. Misalnya, penggunaan kata sahih yang melingkupi suatu kata yang mempunyai makna hadis sahih bila yang dibicarakan topik hadis. 5. Makna konseptual yang dihasilkan dari lingkungan kebahasaan yang melingkupi suatu kata. Misalnya penggunaan kata sahih yang mempunyai makna hadis sahih bila dibicarakan topik hadis. Namun bila ini dikaitkan dengan pembahasan fi'al, maka akan berarti verba yang tidak ada semivokal alif, waw, ya di dalamnya, atau dalam konteks pembicaraan umum seperti sahih, wala, la, maka itu akan berarti benar atau tidak. Nah, itu dia contoh-contoh dari jenis-jenis makna dan pembagian dari jenis-jenis makna. Semoga video ini bermanfaat ya bagi teman-teman yang ada di rumah maupun terhadap aku. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa menjaga kesehatan, tetap menggunakan masker, ingat jaga jarak. Terima kasih, syukran kasiran ala ihtimam minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.